Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inni syahidun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya bersama Abdul Aziz, mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan mengenai hakikat kehidupan kita di dunia yang sesungguhnya. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Terkadang banyak orang yang mereka itu bingung, banyak orang yang mereka itu bimbang. Apa sih tujuan mereka hidup di dunia ini? Ataukah tujuan mereka, apakah tujuan mereka hidup di dunia ini hanyalah untuk bersenang-senang saja? Hanyalah untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya? Hanyalah untuk bekerja? Hanyalah untuk mengejar cita-cita? Apakah seperti itu? Ataukah malah yang lainnya tujuan kita hidup di dunia ini? Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit mengenai tujuan dan hakikat kita hidup di dunia ini. Apa sih tujuan Allah menginginkan kita, menciptakan kita di dunia ini? Teman-teman semuanya, sebelum kita beranjak jauh kepada hal tersebut, kita harus tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini. Kita telah memahami bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi selamanya, kehidupan yang hanya saat saja yang pasti ada akhirnya, yaitu kematian kita. Kematian pasti datang kapan saja. Kematian pasti datang dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya. Maka oleh karena itu, kita tidak tahu kapan kita mati. Semua orang di dunia ini pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan menemui yang namanya kematian. Seperti itu pula kita semua. Kita pasti akan menemui kematian. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjumpai kita semua. Maka oleh karena itu, ketika kita telah mengetahui bahwasannya kematian akan datang kapan saja, dan kita juga memahami bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, maka jangan jadikan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sia-sia bagi kita semua. Ingat, tujuan kita yang sesungguhnya hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah telah menjelaskan, Allah telah menasihati kepada kita semua, Allah telah mengingatkan kita semua di dalam surat Al-Dzariyat mengenai tujuan dan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin semuanya melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk menyembahku, hanya untuk bersimpuh kepadaku, bukan untuk menyekutukanku, bukan untuk menyelisihi segala apa-apa yang aku perintahkan, apa-apa yang aku katakan. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kehidupan kita di dunia ini bukanlah hanya untuk berfoya-foya belaka, bukanlah hanya untuk bersenang-senang saja, bukanlah hanya untuk menikmati kehidupan dunia dan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena poin terpenting bahwasannya kehidupan kita di dunia ini, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi faktanya yang kita temui di lapangan sana, yang kita temui di kalangan masyarakat sana, mereka banyak yang terlalai dengan dunia. Mereka banyak yang terlupakan dengan tujuan mereka hidup di dunia ini karena tertipu oleh dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak heran Allah telah mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat menipu kita. Kenikmatan dan kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, tipuan yang sementara. Memang terlihat sangat indah, memang terlihat sangat menyenangkan, memang terlihat sangat enak.
Akan tetapi ketika kita terus mengikuti alur untuk menikmati kehidupan dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan hakikat dan tujuan hidup kita di dunia ini sesungguhnya, maka niscaya kita akan mendapatkan malapetaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak sana, di mana hanya ada dua tempat bagi kita semua, tempat yang baik dan tempat yang buruk. Dan semua itu tergantung pada apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi bisa dikatakan kehidupan di dunia ini bagaikan suatu ladang bagi kita. Ketika kita menanam kebaikan, maka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian nanti kita akan menjumpai kebaikan-kebaikan kita. Kita akan memanen kebaikan-kebaikan kita yang telah kita tanam. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita di dunia ini menanam keburukan demi keburukan, menjalankan kemaksiatan demi kemaksiatan, maka niscaya apa yang akan kita dapatkan di hadapan Allah kelak nanti adalah suatu keburukan-keburukan pula. Oleh karena itu, marilah kita sadar, marilah kita bertobat, marilah kita kembali kepada tujuan kita hidup di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan dan menasihati kepada kita semua bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak abadi selamanya. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tiada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menasihati kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian melihat-lihat kembali apakah yang telah kalian usahakan untuk bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apakah yang telah kalian lakukan di dunia ini sebagai bentuk usaha kalian untuk mendapatkan suatu kebaikan di akhirat kelak nanti. Ketika kita menanam kebaikan, maka pastilah kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita menanam keburukan, maka pastilah kita akan memanen yang namanya keburukan. Suatu perkataan dari ulama pernah mengatakan bahwasannya kesusahan, kepayahan, kelelahan dan keletihan dari apa yang kita lakukan di dunia ini untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, semua itu akan hilang, semua itu akan musnah. Dan yang tersisa dan yang kekal adalah pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Segala kemaksiatan, kesenangan dari kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini, semua itu akan sirna, semua itu akan hilang. Dan yang tersisa adalah azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang setimpal dan di keburukan-keburukan yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu, marilah kita kembali dengan tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyekutukannya, bukan untuk berfaya-faya semata, bukan untuk berleha-leha. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ja'alanallahu bihi wa iyyakum minal aminin wal faizin. Wa adkhalanallahu fi zumratil wahidin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.